makin lebih paham akan draft, mereka lebih paham akan komposisi, dan bukan hanya tentang player yang kita langsung menuju ke dalam draft gamenya pertama. EVOS Esports versus Defend ID. Fanny tetap di ban ya. Ini karena memang MyKids juga salah satu user Fanny yang handal sekali. Bukan berarti Albert nggak handal, tapi karena Fanny itu untuk first pick sekarang kayaknya udah nggak enak ya, Be. Iya, kayaknya better buat second pick sih emang. Rata-rata juga kalau kita lihat beberapa kali Fanny ini merupakan pick yang benar-benar buat landing jauh aja dan kayak jadi glass cannon banget. Let's say kayak udah menang, killnya juga udah banyak, killnya mungkin udah 7 atau 8 atau 9. Sekali tumbang, itu comebacknya possible banget. Jadi kayaknya mendingan ditutup aja deh. Walaupun MyKids power, Albert power, alangkah baiknya menghindari hal tersebut. Oke. Dan setuju banget, ditambah lagi dengan kondisi dari Fanny ini, Lim, lebih cukup tinggi gamblingnya dengan adanya kondisi sekarang yang seluruh klasemen ini masih bisa nyalip-menyalip loh, Lim. Iya. Nggak berani untuk bertaruh lah hitungannya ya. Tapi Uranus di first pick ini juga menjadi trending topic nih dari kemarin. Uranus yang sering banget masuk ke first ban. Bahkan ketika lepas langsung di first pick ya. Wah, ini menandakan kalau misalkan emang EVOS sudah berani ya untuk berhadapan dengan Baxianya juga. Karena aku merasa kalau misalkan Uranus dilepas, mungkin pertimbangkan dulu ban Baxianya. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, berarti minimal EVOS udah ada jawabannya sebenarnya dari awal. Jadi mungkin perlu ada beberapa pertimbangan, mereka berani untuk mengambil resiko tersebut, ditambah lagi dengan adanya Zuxin. Wah, ini kalau misalkan Uranusnya jadi tank jungle, ini akan sangat kerepotan. Mungkin aku akan expect Uranusnya akan di XP. Ya, setuju banget sih. Di XP biar dia agak ganggu cara backline ya, Lim ya. Iya. Sebenarnya gini, konsep dari Uranus XP itu sama dengan konsep Esmeralda. Bedanya mungkin Uranus landingnya lebih enak ya untuk early-nya karena dia pasifnya itu lebih mendukung. Ya welcome back to MPL season 6 jadinya ya, kita akan ngelihat lagi kombinasi dari XP lane Esmeralda versus Uranus mungkin. Tapi ini dua hero yang diambil sama Rick ini mahal banget sih. Jusin ini tier S untuk sekarang. Ya, ditambah lagi kondisi dari Finn ini dia menggunakan Swallow dengan hero power sekalipun if, tapi range yang sangat diuntungkan oleh EVOS. Kembali lagi dengan adanya Baxia, walaupun kita masih belum menempatkan Baxia ini di posisi apa, tapi tindakan preventif yang dilakukan oleh Finn ini sudah mencegah setidaknya Baxia di area jungle ini agak cukup harus diwaspadai untuk X sendiri. Mereka kayak oke, apakah kita bisa taruh itu di arah roamer? Bisa. Pick ketiga nih, ini akan jadi pembuktian juga. Tapi gue rasa tetap boleh ditutupin sampai akhir sih, karena mereka second pick juga kan. Mereka bisa bikin flex terus nih sampai akhir. Mungkin match up-nya Uranus dulu yang diambil. Dari XP-nya, oh gokil ternyata Moskov. Langsung ya secure buat Moskov terlebih dahulu ya. Jadi ingin membiarkan Baxianya tetap jadi fleksibel. Tapi kalau misalkan udah ngepick Moskov kayak gini Lem, aku curiga sih sebenarnya. Ini bakal lumayan suspicious kalau seandainya Baxianya akan menjadi jungler. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin soal tank jungle, kita butuh marksman atau gold laner yang benar-benar bisa carry the game. Bahkan kalau bisa dia jadi single handed carry gitu. Nah, makanya mengambil Moskov, membawa Zuxin ini udah set up banget untuk bikin Kenziski-nya hyper carry. Ya aku expect-nya nanti mungkin Baxianya bakal bareng sama hero healer sih. Karena dari kemarin yang aku lihat Baloy lagi spam banget nih hero healer. Bisa. Healer atau jangan-jangan ke arah Franco nanti. Baxia Franco itu juga salah satu kombinasi yang dahsyat banget kan. Sempat dimunculin sama EVOS bahkan di awal match mereka Ji. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Franco sebenarnya bukan aku nggak setuju, tapi kondisi karangan healer ini bakal lebih kuat. Pertama, mereka akan bisa bermain early. Kedua, Albert dengan hero late game-nya dia nggak bakal punya power sama sekali, bakal dilenyapkan dari awal. Dan kita tahu Geekpam kalau udah awalnya megang kendali, ini EVOS untuk bawa ke mid to late game akan sangat berat. Jadi dibandingkan dia coba bermain dengan initiate, kenapa nggak pakai healer aja di mid to late game? Sekalipun EVOS berhasil ngebawa game ini ke arah mid to late game, ya kan? Itu tetap tim Geekpam akan lebih kuat dengan healernya nanti. Setuju sih kalau kita ngomongin soal late game juga ya, karena hero healer ini benar-benar hero yang sangat kompleks sekali dan sangat-sangat cocok sekali kalau misalkan emang ingin dipadukan dengan tank jungle. Apalagi di sini udah menuju ban-nya terhadap adanya Esmeralda dan juga Lapu-Lapu. Ini adalah jawaban untuk Uranusnya juga, tapi masih ada Hilda kebetulan. Jadi mungkin ekspektasi kita adalah Geekfam ini pengen motong untuk rotasi EXP early-nya, biar nanti Uranusnya nggak yang mendominasi banget, nggak yang nge-cut lane jauh banget. Jadi dihadirkanlah Hilda dengan sistem fleksibel juga.
Karena kebetulan Hilda-nya nanti bisa jadi roamer, dia bisa invade untuk Hayabusa. Sebagai EXP laner dia nanti bisa pegangin laning jauh juga. So, ya Moskov-nya akan lebih bebas untuk bisa open vision. Iya. Mungkin kalau untuk ke-punish Uranus udah kuat juga Hilda di awal ya. Tapi sebenarnya geraknya bakal diimbangi. That's it, itu dia. Single pick off yang mematikan Kalia X Beatrix. Wow, untung ya kita lihat kombinasi karena beberapa belakangan ini kita sering menyaksikan antara Kalia tanpa damage. Tapi sekarang udah mulai lebih peka, lebih sadar kalau Kalia butuh diimbangi dengan damage yang cukup. Beatrix bisa menjadi early game pressure. Kedua, dia punya laning phase yang sangat kuat. Wow, ini badan semua nih. Ini bener-bener keras sekali, Lim. Iya, Hylos ini pick yang bagus banget karena typical pick off kayak Kalea itu akan susah gerak melawan hero revitalize. Salah satunya yaitu Hylos, dan dia itu screening di awalnya juga lumayan kuat. Biar kaliannya tuh nggak bebas untuk gerak, tapi ini draftnya bener-bener ngandelin Moskov banget, Moskovnya di awal kena geng, kayaknya selesai di Geek Fam. Iya. Ini mungkin ekspektasi kita aja kali ya. Kayak Geek Fam dengan draft ini, kalau bisa bener-bener tempelin Moskovnya, jangan sampai Albert hadir ke gold lane karena sekali atau dua kali aja Albert ngegangguin farming dari Kenziski, Geek Fam akan minim sekali dari sisi damage. Dan itu juga kebalikannya, apakah Albert mampu merespon untuk menutup jalan Kenziski? Mari kita saksikan di match pertama. Mampukah EVOS Esports langsung menumbangkan Gifam atau Gifam bisa menjadi The Kingslayer? So, dalam komentar, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan. Tenang, aman. So ini dia untuk Lane of Down. Di arah mid kita tahu Chusin versus Yves. Keduanya punya range yang jauh, tapi kalau Clash of Era, Gops, Youngblood, dan Rookie untuk Randy harusnya dari senioritas ya, senior dari Geek. Wow, tapi nampaknya Kian mengeluarkan flicker di depan sana. Walaupun cuma satu kali terangkat oleh Aboy, tapi tanpa ada following up damage dari Mekis, itu akan sia-sia. Yang ada malah kebalikannya, Aboy akan kehilangan Purify, dan Baloyski akan nggak bisa kemana-mana. Udah nggak ada Revitalize lagi. Ini 1-1 sih untuk spellnya. Baloy juga udah ngebuka Revitalize, dan dari Ki-nya juga udah buka Flicker. Sebenarnya ya ini kondisi yang sama-sama aja. Tingkat pertama nggak ada spell, Ya, tapi ini untuk mengimbangi early game aja ya. Karena kalau kita lihat tadi, ya, balik lagi kalian dengan healer effect-nya dia sangat powerful sekali. Apalagi pull yourself together, Ki emang pengen pick off banget. Dia emang bener-bener pengen aktif banget dengan flickernya. Sekarang udah mulai bergerak ke bagian EXP laner. Karena Randy atau Gob sangat dibutuhkan sekali untuk setup nanti. Wah, sayang banget Albert masih berada di level 3. Bayangkan kalau Albert sudah berada di level 4, itu akan menjadi satu poin kill yang cukup berarti untuk Kenzinski. Tapi keuntungan kembali lagi masih dipegang Geek Fam, kembali dengan landingnya masing-masing. Dan kerugian di Geek Fam mungkin cuma ada di arah Gops yang dia udah nggak bisa kemana-mana, Liv. Ya. Rotasi akan patah karena udah ditempel juga nih Randy di bagian bawah. Sementara lihat dari Geek Fam mereka memulai untuk rotasi. Oh, menuju ke bottom lane, Randy masih berada di level 3. Mereka ingin coba untuk mendapatkan tackle-nya. Nampaknya para pasukan dari tim Geek Fam sudah berkumpul. 3 pemain standby on position. Tapi Albert, kalau untuk mengadu retribution, Albert bertahan lama di depan sana, itu nggak bakal mungkin. Possibility yang bisa dilakukan adalah Albert benar-benar membuka Quest Shadow aja, tapi lihat di depan sana langsung ditutup oleh 3 badan. Terlalu banyak tembok yang dimiliki dari Geek Fam. First blood bakal didapatkan. Para pasukan dari tim EVOS mereka langsung mundur mendadak, dan Gob melakukan tugasnya menzoning out. Shadow Kill dikeluarkan. Trigger power defensive. Tempatkan sana Randy. Ya ampun, Randy make it is coming. Satu poin kill didapatkan dari seorang Albert. Maksimal mungkin didapatkan, tapi nampaknya Albert tertangkap oleh Mekis. Hilang poin kill yang sangat mahal di tangan dari Geek Fam, sehingga EVOS pun nggak bisa menukarkan kembali. Lihat Aboy dan Baloyski, 2 tembok yang tetap menjaga pertahanan dari Mekis. Oh, lagi? Bagian ini terjadi, dan ternyata ini pasti yang nggak terhentikan dilakukan oleh KYI. Double kill out of nowhere, kalkulit dari Geek Fam yang miss, yang mungkin kita rasa dia akan cukup aman, tapi ternyata semua berbanding terbalik, Lim. Itu dia bakal purple-nya sekarang coba untuk di-invade, dan Albert ready untuk join. Retribution! Albert, the baby alien! Kali ini membuat Mekis harus struggle dengan lini yang dapat Shadow Kill. Terus juga Mekis, masih ada minion depan sana, terperangkap. Aboy is coming. Apakah Quest Shadow akan dimiliki oleh seorang Albert? Terperangkap dengan Aboy di depan sana. The one last hit, Albert! Still survive! Russell selalu dengan Quest Shadow yang dia miliki, walaupun cuma
pengantar Swallow. Ya pertukaran nyawa tadi dari Swallow, tapi lihat back impact tanpa henti. Bahkan lihat di arah mid, lagi-lagi balon akan coba di pick off, namun masih terlalu keras. Ini punishment yang mahal banget loh dari EVOS. Ya, dan EVOS kayak benar-benar menolak ya untuk kalah di early game. Karena mereka tahu mereka harus menangin early gamenya melawan 3 super tank seperti ini. Dan kalau kita lihat dari teamfight panjang tadi, goldnya walaupun sempat ada di Geek, tapi secara individual Albert sekarang udah mulai mengimbangi bagaimana kehadiran level dari MyKids. Makanya di setup turtle yang kedua, sekarang Geek Farm benar-benar harus screening menuju ke Hayabusanya. Jangan sampai membiarkan Albert untuk bisa mencuri spot agar nanti retributionnya bisa land ke turtle. Atau mungkin kalau memang mau di mirror juga nggak masalah sih, assassin gitu kan. 2 turtle model pas, turtle ketiga udah jadi 1 item, baru coba untuk team fight. Swallow, wow, tanpa sepatu. Langsung ke arah glowing. Mungkin karena banyaknya tanker ya, jadi dia benar-benar expect dengan damage burn yang bisa dia berikan dari Scorch. Sekarang setup turtle akan dihadirkan lagi 4 lawan 4, bahkan sudah hadir sekarang 5 bahkan dari EVOS. Erlan datang. Akan lebih berat kali ini untuk Geek Farm bisa memenangkan tim fight karena Erlanis coming damage terlalu besar. Coaster takes out. Satu poin untuk mendapatkan Albert. Ingat dari Coacheno, sering harus mencoba dilakukan. A boy is coming. Langsung retribution option dimiliki dari seorang Albert tanpa akan lihat dilakukan oleh seorang Randy. Zoning outnya sampai ke arah powerful sub. Namun beberapa pasukan dari tim Geek Farm mereka mundur mendadak dan Baloyski akan termakan oleh tim EVOS. 2 poin kill yang sangat mahal langsung dikokop begitu saja. Keuntungan berganda EVOS, mereka dapetin objektifnya, mereka dapetin poin killnya. Bayaran mereka hanya ada Kenzie yang dapetin sedikit push tadi di arah top lane, dan memang itulah Moskov early game. Belum bisa berbuat banyak ya sampai dengan Trinity yang aktif. Flicker, Swallow. Oh my god, langsung aja zero kill dan serang Albert di depan sana. Apoy tidak bisa diselamatkan kembali depakan. Ini datangnya kami dengan sangat tepat. Erlas menjadi salah satu sosok yang menakutkan. Damage yang sangat cukup untuk bisa menghempaskan 3 badan dari tim Geek Farm. Tapi ingat, Lim Kocho udah bilang, kalau misalnya para pasukan dari tim Geek Farm gagal untuk memberikan waktu terhadap Kenzinski, 3 badannya di mid to the late game akan sia-sia. Ya, karena damage dari Beatrix harusnya akan cukup. Malefic Gun loh di item yang pertama dan menuju ke Blade of Despair. Ini Skybaser pun bisa jadi possible, Be. Ya mungkin di item yang ketiga ya setelah Blade of Despair. Setelah itemnya mungkin sudah cukup dari segi damage. Tapi buat Erlan sekarang dia benar-benar connecting banget dengan Ki. Nggak terlepaskan sedikit pun satu Tsunami Slam. Bahkan first item dari Ki dia pede banget juga dengan menghadirkan adanya fleeting time. Jadi nggak perlu antik dulu. Gak perlu Radiant Armor dulu. Pokoknya Ki di sini benar-benar pengen ambil satu Erlan Burst. Habis itu mungkin EVOS akan bermain dengan Kite atau close fight-nya pakai reward manipulation dari Swallow. Karena dari tadi aku lihat Swallow berani loh untuk nge-trade, yang penting Albert dan Erlan farming. Lagi-lagi nih purple buff akan coba dikasih vision dan akan ada team fight sepertinya. Target berbicara Swallow, Mekis mencoba untuk melakukan following up damage, tapi damage yang besar diberikan oleh Erlan. Baleski bahkan harus tertekta, Mekis akan membawa mendekat Fagger ready menjadi salah satu bermata di arah belakang. Lihat membuat Gobs gak bisa berbuat banyak dan Erlan tinggal free hit di belakang sana. Boy, zoning out, satu poin kill bukan hanya menjadi poin kill yang mahal. Karena Gobs ketika dia lumpuh, ketika dia tumbang, nggak ada rotasi yang bisa dilakukan. Dan bahkan Mekis harus menjadi korban jiwa dari Erlan. 4 poin kill di tangan Beatrix. How come, Profesor? Wah, ini benar-benar udah disiapkan sekali ya. Walaupun kita udah sempat obrolin soal Uranus yang berhadapan dengan adanya Baksha. Tapi ternyata EVOS benar-benar ngejawab juga dengan Kalea dan Beatrix. Jadi sekali aja MyKids-nya mencoba untuk menutup Randy, memberikan efek Life Bane untuk Randy. Randy-nya punya cover yang begitu banyak. Dan dari tadi kite play-nya sangat indah sekali untuk dilihat. Free hit dari Erlan juga tadi nggak main-main sih. Space yang dikasih tuh gede banget, luas banget. Fokus mereka tuh terbagi, entah itu ke arah Albert, entah itu ke arah Ki yang lagi nyari posisi juga. Ini bisa gue bilang draft yang bagus banget karena depanannya ada, pick off-nya ada. Ki, langsung follow yang damage strip, follow yang dengan remote manipulation, the Baleski memperangkat shadow kill, terus mendapatkan point kill yang sangat mahal. Dengan tidak adanya Gobs, membuat perpasukan dari tim EVOS kali ini bebas untuk melakukan rotasi kemanapun. Dan bahkan backline mereka, kalau salah satunya itu akan cukup tenang. Lihat gameplay dari EVOS yang mungkin sudah kembali lagi. Dan lihat udah mulai bangkit di sini, Lim. Itu dia nih dampak dari draft yang sangat signifikan ya. Perbedaan dari mereka semua. Ditambah, ini udah bagus banget sih. Dari Hayabusanya juga udah bisa snowball, Be. Udah lebih enak lagi dengan item keduanya.
Iya. Ditambah lagi buat sekarang kalau kita lihat dari lihat lagi. Tsunami Slim! Instant kill again Erlan! Membuat permasukan dari tim Geek Farm kali ini benar-benar dilululantakan. Semua yang keras di depan mata, semua yang keras awalnya di draft menjadi lembek langsung sekejap. Oke. Inner turretnya bakal hilang juga nih, dan ini baru menit 8 B, 6.000 gold. Ya, dan ada si Halbert juga, jadi regennya nggak bakal maksimal. My kids. Oke, sudah dapatkan. Make it masuk terlalu dalam. Langsung ke dasar laut ditenggelamkan. Ini bisa kita bilang Make it seakan-akan tidak berasa sama sekali. Ini benar-benar ditenggelamkan oleh EVOS Geek Farm. 9 menit yang harusnya dimiliki Geek Farm di early game malah dimiliki oleh tim EVOS. Albert benar-benar full potensial dengan Hayabusanya langsung Tsunami Slayer, follow-nya damage sangat tebal saat balas hit smackdown. Membuat permasukan dari Geek Farm kembali lagi dan bisa berbuat cukup banyak. Ini Randy ini menjadi salah satu spotlight yang sangat mahal. Lihat ketika Randy depannya itu benar-benar menjadi pengganggu, dia nggak peduli. Dia tetap ke Aboy, dia tetap ke Arkinzinski nantinya. Ini bener-bener chaotic banget yang dibuat sama EVOS. Mereka udah mendapatkan 8.500 gold. Ini leading yang sangat jauh sekali di menit yang 9. Apalagi Erlannya udah punya si Halbert. Dia akan memberikan dealing damage 8% lebih tinggi kepada hero-hero tanker seperti Hilda, Baxia, atau bahkan Hylos. Sekarang tinggal menunggu waktu siapa yang bakal ditarget sama Ki. Apakah bisa di-recover dengan adanya Revitalize? Karena kalau tidak, udah pasti EVOS bakal menang jumlah endgame possible di depan mata. Oke, kali ini kita melihat permasukan dari tim Geek Farm. Mereka benar-benar mengerikan ketika melihat KYY Tsunami Slam yang dikatakan sebagai informasi udah nggak ada ultimate dari Ki. Itu hanya bualan belaka karena akan sangat cepat dia akan mendapatkannya lagi. Ingat, itu akan sangat cepat, Lim. Dan secepat QR code yang muncul bisa langsung kalian scan kawan-kawan, karena Tsunami Slam siap untuk ready lagi. Ada diamond ya yang akan dibagi-bagi ini tadi dengan QR code yang bisa kalian scan. Sementara dengan Lord hadir di arah mid lane OG. Oke, Lord sudah mulai masuk. Baleski mencoba melakukan flanking, tapi dampaknya damage Aboy nggak bisa langsung di follow nya dan hilang itu saja kok. Menjadi satu mata yang bakal menjadi prioritas yang dimakan ditelan bulat-bulat. Dapatkan tembok besar dari Geek Farm, semua dihancurkan dan wipe out. Triple kill from Albert. Game bersama didapatkan oleh eSports. Game pertama yang begitu manis, begitu mulus juga, bahkan terlihat mereka semua bermain dengan sinergi yang sempurna. Draft yang begitu baik, pick off, frontliner, semuanya lengkap tadi. Bahkan dari defense seakan-akan mereka bingung. 3 frontliner loh di bagian depan masih nggak mampu untuk menutup pick off power dari teman-teman EVOS. Ya, kalau boleh jujur ini emang sangat minim sekali damage yang dibawakan sama Geek Fam. Yang kita expect bahwa akan ada healer mungkin atau ada hero-hero yang nanti bisa nge-recover HP yang lebih cepat. Tapi ternyata tidak ada. Dan sementara itu kalau kita lihat dari fight terakhirnya, Ballo yang mencoba melakukan flank ternyata masih belum cukup. Karena balik lagi tidak ada damage selain Kenziski. Aboy dalam keadaan 045. Mungkin beda cerita kalau Aboy leading dari early game, dapetin Sky Pierce. Tapi nyatanya kita bisa melihat Swallow, Randy, Albert. Ini 3 pemain yang selalu nge-recover key. Sehingga walaupun key-nya offside, mereka tetap benar-benar berada di satu kesatuan. Jadi nggak ada sama sekali yang benar-benar mengalami kerugian dari EVOS. Ya, tapi nanti Profesor kita akan lihat juga ada post match juga. Nanti ada kita lihat ada hasil post game-nya dengan damage dan juga itemnya. Nah, selama lagi post game saya akan mengganti mic Majapahit saya yang saya kokop dari tadi ya. Tenang, kita udah siapkan ya. Tenang. Aman aja. Tunggu post game dulu ya adik-adik semua ya. Maklum, mic Majapahit ini. Iya. Tapi gue ngeliat pick off-nya tadi tuh memang itu penuh kalkulasi loh, bukan sembarangan makan depan. Mereka make sure damage-nya tuh cukup. Di item pertama tadi Batrix-nya itu pakai Malefic Gun yang dimana nggak ada efek letalitas Capiser kan. Harus bener-bener dihitung matang-matang nih dari damage-nya. Ya kalau aku sih expect-nya emang dari awal ya, kalau udah bawa Kalia Beatrix itu ya udah mainnya berdua aja emang. Kalau bisa jangan lepas gitu. Kalau misalkan Kalianya nggak bisa bareng sama Beatrix ya itu udah pasti draftnya bakal fall off banget. Makanya menurutku ya draft ini sebenarnya draft yang paling komplit paketnya, draft yang paling bagus sebenarnya untuk dibawakan. Tapi kayak ada beberapa tim yang tetap percaya dengan mungkin Kalia dengan Kari atau mungkin nanti diganti-ganti Kalianya bareng sama Harit, Kalianya bareng sama Lunox atau jenisnya. Tapi menurutku tetap kalau kita ngomongin kombinasi yang terbaik, Kalia Beatrix itu udah no debat harusnya.
Iya kan? Karena sama kayak namanya KB, Kalea Beatrix itu udah emang Kalea udah Beatrix. Halea dijelasin. Beatrix Kairi Bogor. Kairi Ah, Bogor. gimana Nggak. gimana yang Kalau pertama kalau saya setuju. Kairi Bogor lo nggak ada ya? Kairi Gini, Bogor gini. lo nggak ada ya? Gini, yang pertama saya setuju. Yang kedua tolong direvisi ya, tolong. Waduh. Ya, tolong. Ya, coba saya nanti revisi ya kalau gitu ya. Nanti kasih deadline aja ke saya kalau gitu. Boleh. Nah, deadline-nya juga nggak lama karena satu game lagi nih adalah deadline dari Geek Fam, best of 3. Kalau satu setuju kali sih. lagi kalah, selesai Geek Fam. Boleh kita Mas. start dari draft dulu nggak sih kalau gitu? Oke, boleh. Bentar ya, saya mau ganti mic Majapahit saya sebentar ya. Boleh. Silakan ya, diambil Iya. alih ya Profesor Lim ya. Ya, kalau boleh jujur ini dari awal yang kita bilang nih Lim, kalau soal bagaimana ekspektasi kita dengan adanya hero 3 tank jungle ini, udah pasti early game udah dimenangkan. Tapi sebenarnya dari awal invade yang dilakukan itu terlalu dalam nggak sih? Dan terlalu lama juga nggak sih? Kayak kita ngelihat sampai Albertnya itu sempat datang ke purple buff, itu kan menandakan kalau misalkan berarti EVOS berhasil untuk nge-buying time. Ya gue ngeliatnya gini, Be. Pertama nih, mereka udah sesuai dengan track positif, tapi mereka terlalu bersemangat. Jadi kayak udah dapetin kill yang seharusnya sampai situ aja udah cukup, mereka terus. Nah ini nih contohnya nih, di Turtle mereka tuh sebenarnya udah terbilang oke nggak sih, Be? Nah ini sebenarnya dari awal ya Lim kita bilang ya kayak Orange di invade. Terus mereka dapetin point kill ke Albert. Tapi Albertnya setelah tumbang, dia masih sempat buat ke purple buff. Berarti kan ini fight dari Swallow, Randy sama Key-nya nge-recover banget. Biar jungle-nya tetap bisa online. Let's say kalau misalkan Randy, Key, dan Swallow gagal di team fight ini, yang rugi Albert secara individual. Tapi untuk mid laner-nya, untuk EXP laner-nya, untuk roamer-nya, dia tetap masih bisa online. Paling-paling ya ini, bedanya di turtle yang keduanya nggak bakal terjadi seperti ini nih, Lim. Karena apa? Karena udah berlima, Erlan-nya udah aktif banget. Dia memanfaatkan arus sungai yang hilang kalau misalkan turtle itu dihancurkan. Makanya belum terus. Ya masuk Pak Haji. Nah, jangan lupa Masuk. kalau misalkan dari pick off-nya tadi, Erlannya tuh dia tahu Be, di turtle kedua tadi dia ngelepas Kenzie loh dan dia join karena team fight. Iya. Ini permasalahan yang kita udah sempat bilang ya kalau misalkan Kenziski ini berhasil atau tidaknya itu yang menjawab adalah waktu. Tapi ternyata terbukti kalau misalkan perbedaan atau gap dari gold lane-nya ini bener-bener terasa banget. Dan emang Kenziski nggak mendapatkan ruang yang cukup untuk farming, beda sama Erlan yang farmingnya dia dari point kill. Apalagi semenjak jadi si Halbert, aku makin yakin kalau misalkan ini mereka emang mau cari teamfight terus-terusan karena emang dari awal dia udah ngeliat lah 3 tanker, udah pasti damage-nya bakal cukup banget dengan si Halbert. Ada tambahan 8% lagi dari efek punish yang dimiliki sama si Halbert. Dan di endgame, kita melihat Baloski emang udah mencoba dari belakang. Tapi lihat dampak negatifnya kayak Abo yang ditutup, Kenzie juga nggak bisa maju. Jadi kayak walaupun ada flank yang berhasil dari Baloski, dan aku merasa ini benar-benar powerful banget. Jadi ya tetap nggak bisa menutup bagaimana kemenangan dari EVOS. Tapi Iya. Profesor KB dan Lim, apakah suara saya udah gak kayak di Majapahit? Aman. Wah, Udah gak mic Majapahit ya? Udah Jadi gak. saya aman. udah Terima ready kasih, banget. Pak. Udah ready sambil streaming kayaknya nih Ranger Mas. Iya, terima kasih Udah. banyak ya. Sobat Mobile Legends tadi diinfokan katanya mic saya kayak mic Majapahit kayak tahu bulat. Sekarang udah aman. Sekarang udah aman. Ini kita lihat di mana jujur gua cukup menarik lihat Randy sih, Lim. Dia benar-benar bilang tadi. konsisten untuk ke arah backline, dia benar-benar lihat dua item dia. Sekarang yang utama adalah gimana caranya dia sistem dan juga nahan defensif dari fisikal. Nah, kondisinya Erlan dia juga nggak harus pakai item-item yang lama. Dia harus tinggal pakai Blade of Despair, dia pakai si Halbert, langsung pastikan siapapun yang diangkat sama Ki itu hilang. Iya. Kalau ngomongin item gini nih, kita tahu lah dari Kalea itu sekarang tuh sering dipakai walaupun tanpa adanya burst damage. Nah kalau nggak ada burst damage biasanya tuh pakai Oracle di first item karena dia cari sustainnya, ada cooldown, ada badannya juga. Sementara tadi udah dibahas sama KB nih, dengan adanya follow up damage yang selalu nempel juga, Ki langsung ke fleeting time di item pertama dan itu works banget loh. Ya, dia kayak udah tahu ya kalau misalkan wah damage-nya cukup. Terus kalau misalkan kita ngelihat bagaimana dari awal Q udah bikin fleeting time, dia harus nempel banget sama Beatrix dan itu terlaksana dengan baik. Ditambah lagi burst damage-nya sangat-sangat cukup, itu sih yang aku lihat dari tadi. Dan kayaknya kita udah ngeliat jelas ini kenapa alasannya Swallow dari awal udah langsung bikin glowing one aja. Kayaknya emang mereka udah expect ya kalau seandainya 3 tanker ini benar-benar bisa dilumpuhkan ketika regennya nggak 100%. Makanya lihat 10 menit 53 detik. Ini sebenarnya game duration yang sangat-sangat singkat sekali menurutku. EVOS benar-benar menunjukkan bahwa point kill-nya aja benar-benar gap-nya 3 kali lipat. Geek Fam harus mulai dari pondasi dulu jadinya menurutku Lim untuk di game yang kedua. Reset memang harus dilakukan tapi jujur emang tetap harus dari pondasi awalnya ya terhadap draft.
Ya, cukup cepat gamenya ya. Ini kayaknya memang untuk tank jungle ya, tricky banget loh sekarang. Gue ngelihat di Setuju. mana ketika rotasi awalnya gagal nih Ji, langsung gak bisa ngapa-ngapain loh. Pertama itu satu, dan kedua, mereka juga agak cukup sedikit tone down ketika mereka punya initiate power di early. Mereka tone down itu. Nah, ketika mereka tone down itu, mereka kasih power ke arah Swallow yang punya early spamming, itu udah menurut gua kayak buka celah Gigfam untuk kalah. Kenapa? Karena kita udah sempat bicara tadi kalau Gops itu sempat gagal di early, gameplaynya nggak bisa maksimal karena ditutup banget jalannya. Sedangkan powernya ada di rotasi tersebut, Lim. Itu dia. Mungkin ya balik lagi ya by draft sih, gue ngelihat dari 3 badan yang ternyata pick off-nya tetap masih